Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Talib. Nama saya Jessica Sokoto. Nama saya Ulun Akram Suwarna. Nama saya Idealis Putrastia. Nama saya juga Setia Mawar. Nama saya Nurullah. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang virus corona dan herpes. COVID-19 atau coronavirus SARS 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan atau Cina pada akhir 2019 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi global. COVID-19 adalah penyakit pernafasan yang dapat menyebabkan berbagai gejala mulai dari gejala ringan hingga parah. Penyakit ini menular melalui droplet atau percikan saat orang terinfeksi, batuk, bersin, atau berbicara. Gejala umum COVID, gejala ringan juga sedang, demam, batuk kering, kelelahan, sakit tenggorokan, sesak nafas, hilangnya penciuman atau perasa, sakit kepala dan nyeri otot, diare, ini jarang. Gejala biasanya muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Nah, penularannya COVID-19 menular melalui droplet dari orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh wajah seperti area mulut, hidung, dan mata. Cara pencegahan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, beberapa langkah yang dianjurkan adalah: 1. Memakai masker, terutama di tempat umum. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 3. Menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain. 4. Menghindari kerumunan dan interaksi fisik yang tidak perlu. 5. Melakukan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus. Vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 telah dikembangkan dan didistribusikan di banyak negara. Vaksin ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus SARS-CoV-2. Ada beberapa jenis vaksin COVID-19 yang digunakan seperti vaksin mRNA, misalnya Pfizer, BioNTech, Moderna, vaksin vektor virus, misalnya AstraZeneca, Johnson & Johnson, vaksin inactivated, misalnya Sinovac dan Sinovac. Varian virus SARS-CoV-2 telah bermutasi menghasilkan varian baru yang lebih mudah menular atau lebih sulit ditangani. Beberapa varian yang dikenal adalah varian Alpha, varian Delta, varian Omicron. Varian-varian ini memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tingkat penularan yang lebih tinggi atau respons yang berbeda terhadap vaksin. Nah, berikut adalah cara penanganan COVID-19. Tidak semua kasus COVID-19 membutuhkan perawatan rumah sakit. Pasien dengan gejala ringan dapat menjalani isolasi mandiri dan mengikuti panduan dokter. Namun, pasien dengan gejala berat seperti kesulitan bernapas perlu dirawat di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Dampak pandemi COVID-19 ini telah berdampak besar secara global, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Banyak negara memberlakukan pembatasan sosial atau lockdown dan protokol kesehatan ketat untuk mengendalikan penyebaran virus. Jadi ini beberapa contoh gambar virus COVID-19. Peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai penularan COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, mengikuti program vaksinasi, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya pencegahan. Kesimpulan, COVID-19 adalah penyakit yang sangat menular dengan dampak global. Pencegahan, deteksi dini, dan vaksinasi adalah kunci untuk mengurangi penyebaran dan dampak dari virus ini. Nah, sekian presentasi dan penjelasan tentang COVID dari kelompok kami. Itu adalah virus herpes. Definisi herpes.
Herpes adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Herpes simplex virus atau HSV. Terdapat 2 jenis utama dari virus ini, yaitu HSV1 dan HSV2 yang masing-masing dapat menyebabkan infeksi di berbagai area tubuh. Kemudian adalah jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada cytomegalovirus, yang kedua virus Epstein-Barr, yang ketiga herpes oral, yang keempat virus herpes simplex, yang kelima herpes genital. Selanjutnya penularan herpes. Virus herpes menular melalui kontak langsung dengan luka, cairan tubuh, atau permukaan kulit yang terinfeksi. Penularan dapat terjadi bahkan sesaat tidak ada gejala yang terlihat, atau dalam kurung penularan tanpa gejala. Beberapa cara penularan herpes: kontak kulit langsung dengan luka herpes, melalui ciuman atau hubungan seksual. Penggunaan bersama benda pribadi seperti pisau cukur, handuk, atau alat makan. Gejala-gejala herpes. 1. Luka kecil atau lekuan di sekitar bibir atau mulut. Sensasi gatal atau terbakar di area yang terkena sebelum luka muncul. Luka atau lekuan di area genital, anus atau paha. Nyeri atau gatal di area genital. Sensasi terbakar saat buang air kecil. Gejala flu seperti demam, pembengkakan, kelenjar getah bening dan lemas. Luka dapat terbuka dan mengeluarkan cairan sebelum mengering dan sembuh dalam beberapa minggu. Pengobatan herpes. Sampai saat ini, herpes tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun gejalanya dapat dikelola dengan pengobatan antivirus. Obat-obatan yang umum digunakan untuk mengurangi durasi dan tingkat keparah gejala meliputi acyclovir, valacyclovir, famciclovir. Pencegahannya: 1. Hindari kontak langsung dengan luka herpes. 2. Gunakan kondom saat berhubungan seksual meskipun ini tidak memberikan perlindungan 100%. 3. Hindari berbagi benda pribadi seperti handuk, sikat gigi, atau alat makan. Dan terakhir, jika seseorang memiliki herpes, hindari aktivitas seksual saat terjadi wabah atau gejala muncul. Kesimpulan, herpes adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Virus herpes dapat bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang, sehingga herpes tergolong sebagai penyakit jangka panjang. Virus herpes dapat menyebabkan infeksi pada kulit, bibir, dan mulut. Sekian penjelasan dari kami tentang COVID-19 dan herpes. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.